Teman mahasiswa UT Ogjar Kapuas Sanggau. Pada hari ini saya melaksanakan pembelajaran praktik, yaitu dari mata kuliah pembelajaran terpadu JSD. Baiklah, untuk selanjutnya kita simak video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau memang kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini, jangan lupa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus meminta atau memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita berdoa, kita lakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Silakan berdiri. Ayo, mulai. Satu tangan saya, yang kiri dan kanan disapu buatan menjadi jembatan. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan disapu buatan menjadi kamera. Tiga tangan saya, yang kiri dan kanan disapu buatan menjadi menara. Empat tangan saya, yang kiri dan kanan disapu buatan menjadi telinga kelinci. Lima tangan saya, yang kiri dan kanan ku angkat semua, ku siap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar dari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Silakan duduk. Oh, nampaknya ada semua ya? Ya, Pak. Aldo, mana Aldo? Hadir ya? Gary, hadir Pak gitu. Hadir, Pak. Crispin, Pak. Markus EN, Marlina Tessa, Marni Prayunasari, Hadir, Pak. Maulid Dapi Putra Pratama, Naya Silviani, Hadir, Pak. Vitalisius Egi, Hadir Pak. Rama Kumanda, Hadir, Pak. Rengki Saputra, Hadir, Pak. Rido, Hadir, Pak. Cynthia Epa, Hadir, Pak. Septiana, Hadir, Pak. Yuliana Rosita. Berarti tidak ada yang tak hadir ya? Ya, Pak. Oke. Hari ini kita Bapak mengajak kalian mengenali lingkungan sekitar. Ada apa di lingkungan sekitar kita? Ada tumbuhan. Tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, ya, mampu mengidentifikasi atau memuat ciri-ciri tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mampu membandingkan kebutuhan hewan dan manusia. Mampu menyajikan karya yang mampu menyajikan karya sehingga kalian bisa menyajikan materi tentang tumbuhan. Dan kita nanti membandingkan tumbuhan yang ada di Indonesia dan yang ada di negara-negara ASEAN. Oke, ada yang bawa bunga? Ada yang bawa bunga. Sini Bapak minta bunganya. Iya. Ini.
Pintar, ya. Oke, pegang dulu bunganya, ya. Pegang dulu bunganya. Ya. Ada yang tahu ini bunga apa? Bunga apa? Bunga apa? Bunga? Bunga? Kamboja. Ini bunga apa? Kembang sepatu. Ini bunga apa? Bunga kertas. Sekarang kita menuju kepada materi pembiakan tumbuhan. Pembiakan tumbuhan. Ini di pembiakan tumbuhan itu ada berapa pembiakan tumbuhan itu? Ada pembiakan secara generatif dan pembiakan secara vegetatif. Ya, pembiakan secara generatif, pembiakan seperti apa? Pembiakan secara kawin. Itu generatif. Kalau vegetatif, pembiakan secara apa? Proses menempel, tempelan. Seperti ini pembiakan yang vegetatif. Proses perkembangbiakan buatan. Ya. Kita kembali kepada proses perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga itu kita ambil contoh ya. Di bunga kembang sepatu. Ya. Ayo buka bukunya di bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu. Ya. Ya, bukan itu. Ini. Ya. Bapak pertanyakan. Di bagian ini lagi kembang sepatu. Bukan itu. Ya. Apa yang disebut dengan ini? Kepala sari. Ya. Kalau yang ini mahkota. Kalau yang ini tangkai bunga. Ini adalah bagian-bagian, beberapa bagian yang ada di bunga. Bagian inilah yang membuat bunga itu berproduksi atau berkembang biak. Bunga ini berkembang biak dengan cara generatif. Bagaimana perkembangbiakan secara generatif? Ayo. Melalui apa? Melalui angin. Melalui angin. Angin membawa serbuk sarinya ke tangkai atau bunga yang lain. Apa yang kalian dapatkan dari diskusi itu? Ya, masing-masing kelompok boleh bertanya kepada kelompok yang lain. Ya, nah, Bapak kasih kesempatan dulu. Kelompok 1 mau bertanya ke kelompok mana? Mau bertanya ke kelompok 2, silakan. Siapa mau bertanya? Silakan berdiri di situ saja. Nah, berdiri. Tanya, berdiri. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan dan manusia? Ayo silakan. Energi bagi manusia. Sumber energi bagi manusia. Apa lagi?
Sumber vitamin, apa lagi? Sumber oksigen, apa lagi? Sumber makanan. Sumber makanan, masih ada lagi? Apa? Memperindah kehidupan bumi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah bisa dalam menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, sekarang kelompok mana lagi mau bertanya? Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok mana? 3. Mau bertanya kepada kelompok 3, silakan. Sebutkan tumbuhan yang berasal dari negara-negara ASEAN. Sebutkan tumbuhan yang berasal dari negara-negara ASEAN. Ayo. Bunga kembang sepatu atau bunga raya merupakan bunga nasional negara Malaysia. Bunga kembang sepatu atau bunga raya merupakan bunga nasional dari negara Malaysia. Negara Malaysia itu negara termasuk anggota ASEAN? Termasuk. Bunga kembang sepatu juga ada di Indonesia. Ada lagi jawabannya? Ada Pak. Apa? Bunga Kamboja terdapat di Kamboja dan Laos atau dikenal dengan bunga campa. Bunga Kamboja. Dari namanya saja kita sudah tahu berasal dari Kamboja dan Laos. Kalau di Indonesia disebut dengan bunga apa? Bunga campa. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak. Mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 1. Mau bertanya ke kelompok 1. Silakan. Apa yang terjadi jika manusia tidak merawat hutan atau tumbuhan? Ayo, kelompok 1. Apa yang terjadi jika manusia itu tidak merawat hutan atau tumbuhan? Siapa bisa jawab? Ayo jawab. Nanya. Manusia tidak memiliki sumber makanan. Manusia tidak, hewan dan manusia tidak memiliki sumber makanan lagi. Ada jawaban lain? Ya, bumi akan gersang. Bumi akan gersang. Bayang. Tadi telah kita laksanakan diskusi untuk pendalaman materi tentang tumbuhan. Ya. Di sini kita simpulkan bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga merupakan sumber energi bagi hewan dan manusia. Kehidupan manusia dan hewan akan tidak seimbang jika tumbuhan di bumi ini sudah tidak ada lagi. Banyaknya bencana alam, ya, tidak terdapatnya udara yang bagus karena tidak ada penyerapan terhadap oksigen, ya. Habis itu manusia akan kekurangan vitamin juga, tidak mendapat sumber daya yang diinginkan oleh tubuh. Terhadap materi tersebut, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Yakin mengerti? Yakin. Kalau kalian sudah mengerti, kita pada sesi terakhir kita akan melaksanakan asesmen atau uji materi. Apakah kalian sudah mampu menerapkan materi tersebut dengan baik, ya?